Berarti penetapan tersangka itu sudah benar. Berkaitan dengan masalah nanti ada persoalan-persoalan berkaitan dengan menyangkut masalah itu harusnya diuraikan. Seperti apa penguraiannya? Gitu. Jangan hanya dia mengatakan bahwa ini tidak substansinya kepada saya. Banget kok. Ya, siapa yang melakukan? Roy Tipa. Ya, 99,99 tidak langsung ke dia. Itu kan dia yang ngomong, bukan AI loh. Kecuali itu AI yang kemarin dia ngomong, bukannya Roy. Dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kok dia nggak bantah waktu itu? Betul sekali. Iya kan? Dia baru saya katakan seperti itu. Ya. Saya juga tempo hari udah pernah bicara. Ini memang sengaja mengulur-ngulur waktu. Karena itu sudah diperiksa. Tadi juga JP mengatakan dari 130 orang dia akan press menjadi 90 saksi. Fotokopi barang bukti kita kan, tapi kan dirubah hanya daftar barang bukti. Polda Metro Jaya mengajukan ahli, ya kan, dari perdebatan argumentasi dari kuasa hukumnya Rosuryo banyak yang mempertanyakan tersangkanya dia tidak substansi karena berkasnya itu bukan orang yang langsung, hanya saksi-saksi yang tidak mengetahui. Gimana itu Mbak? Jadi gini, berkaitan Rapid dia ini kan statusnya berkaitan dengan penetapan tersangka. Betul. Ya. Terus kemudian apa sih dasarnya untuk menjadi tersangka? Kita harus urai dulu dari segi hukumnya nih ya. Itu harus terpenuhinya 2 alat bukti. Alat bukti di sini ada saksinya, ada buktinya. Ya. Saksinya siapa? Ya tentunya orang dong yang menerangkan bahwa diduga ada tindak pidana di dalam persoalan ini. Tindak pidana tentang apa? Ya tentang undang-undang ITE, menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Itu saksinya, ya. Terus di mana dilihatnya, kapan dan lain sebagainya, ya. Baik tempos maupun lokus deliktinya itu harus terang dan jelas. Itu yang disebut dengan saksi. Terus kemudian alat buktinya apa? Ada nggak alat bukti? Kalau alat bukti sudah ada, saksi sudah ada, berarti penetapan tersangka itu sudah benar. Berkaitan dengan masalah nanti ada persoalan-persoalan berkaitan dengan menyangkut masalah itu harusnya diuraikan. Seperti apa penguraiannya? Gitu. Jangan hanya dia mengatakan bahwa ini tidak substansinya kepada saya, ya, tidak langsung kepada saya, tapi kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu seperti apa? Karena sekarang gini lah. Saya ini bukan saksi. Saya bukan saksi nih, ya. Berkali-kali berulang-ulang nih berkaitan dengan saya menyaksikan berita viralnya ijazahnya Pak Jokowi palsu yang dilakukan oleh Roy Suryo. Itu sudah jelas banget kok. Ya, siapa yang melakukan? Roy Tipa. Ya, 99,999 palsu. Terus bagaimana kalau dibilang itu tidak langsung ke dia? Itu kan dia yang ngomong, bukan AI loh. Kecuali itu AI yang kemarin dia ngomong, bukannya Roy. Ya kalau memang itu dikatakan seperti itu, ya Roy harus membuktikan alibi dia pada saat itu ada di mana. Nah kan kita juga sering nih teman-teman yang di rakyat bersuara seperti Andi Aswan nih, Bang Andi Aswan, ya itu kan menyaksikan langsung. Jadi kalau dibilang dia tidak langsung dalam kaitan ini ya nggak bisa, ya. Jadi itulah yang dikatakan saksi. Saya, cuman kan nggak diperiksa nih, ya kan? Saya aja tahu pelakunya adalah Roy Suryo. Apa yang dilakukan? Ya berkaitan dengan ijazah. Apa berkaitan dengan ijazah? Tuduhan ijazahnya palsu. Itu kan elemen penting dalam masalah keterangan seperti ini, gitu kan? Terus buktinya apa? Ya buktinya media massa. Media masanya ada di mana? Di Rakyat Bersuara, di Kompas, di iNews, kemudian di Berita Satu.
dan lain sebagainya. Belum lagi media-media cetak, media-media online. Itu jelas sekali gitu kan. Jadi kemudian apa yang disangkalkan dalam persoalan ini? Tadi saksinya ada, alat buktinya juga ada, dikatakan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, ya sudah terpenuhi. Siapa pelakunya dalam kaitan ini? Ya Roy dan Dipa. Jadi kalau dia mengelak-elak itu sih akal-akalan aja menurut saya. Tapi itu yang buat jadi pertanyaan pasal, kalau nggak salah pasal 32 atau pasal 35, memotong, mengedit, tapi dia tidak merasa. Gini, berkaitan masalah dia tidak merasa dan lain sebagainya, ya. Sudah melakukan. Iya, yang dia melakukan itu kan tentunya nggak semena-mena dong, ya. Penyidik melakukan itu nggak semena-mena gitu kan, pasti mempunyai dasar, mempunyai argumentasi dan punya alat bukti. Kalau nggak mungkin gitu. Kenapa itu ada laporan tipe A berkaitan dengan masalah ini? Ya karena memang ada temuan. Dia diperiksa dong berkaitan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kok dia nggak bantah waktu itu? Betul sekali. Iya kan? Dia baru membantah setelah dia tahu ancaman hukumannya ini berat, gitu kan? Ya, karena saya terus yang memframingkan kasus ini, saya bilang ini untuk ancaman hukumannya berat, 10 dan 12 tahun. Dan denda 10 sampai 12 miliar. Ya, ini yang menjadi persoalan. Dia nggak bisa tidur liatin pasal itu gitu kan? Makanya sekarang dia berasumsi apapun itu hak dia sebagai tersangka. Karena orang membela diri masih silakan saja. Tapi ranahnya di kasus ini berkaitan dengan masalah penyidikan dan juga kemudian pada tahap P21 dia sebagai terdakwa, itu hak dia. Itu hak kewenangan daripada dia. Tapi hukum sudah bisa membuktikan. Itu kan pertanyaan seorang Refki Harun, ini kan hukumannya di atas atau 12 tahun. Dengan 8 dan 12 tahun. Ya, 10 dan 12. Iya. 10-12. Iya, dengan undang yang sudah dakwaan ya kan, atau yang sudah dikenakan oleh tersangka ini. Memang kan dari pihaknya Refki Harun bilang ini nggak main-main, tapi menyanyikan orang tersangka dengan 2 barang bukti. Barang buktinya itu ditanyakan oleh penyidik apa gitu, cuma hanya saksi-saksi yang dipanggil untuk memproses ini, bang, itu gimana? Nggak mungkin. Kalau mungkin hanya saksi-saksi aja, berarti penetapan tersangkanya nggak sah dong. Kan itu nggak mungkin gitu loh, ya kan? Ya, yang diedit itu pasti ada, ya. Kan saya udah bilang berkaitan dengan prapit, berkaitan dengan eksepsi, jangan salah. Ya, itu belum masuk pokok perkara, sehingga berkaitan keberatan dia, ya argumentasinya nanti dalam pokok perkara, bukan di sini, bukan di prapit dan bukan di eksepsi. Seperti ada orang nanti kita bahas minta alat bukti, itu menurut saya konyol aja itu pengacara gitu. Ya, Bang, biar omongan saya ngomong dari dia konyol atau gimana, Bang. Abang menangkap dia juga akan mengajukan praktik ketiga loh, Bang. Nah itu gimana, Bang Andi? Benar nggak kan, bos? Saya kan selalu mengatakan mereka ini pengecut, ya kan, saya selalu mengatakan itu. Apalagi ditambah juga oleh Bung Hosinuddin, ya kan? Dia kan juga bilang Rasul itu pengecut kan, karena dia dipecat. Jadi begini, pada dasarnya Rasulnya ini tidak mempunyai barang bukti yang bisa memperkuat alibi dia, argumentasi dia, melawan dengan barang bukti yang dipunyai oleh JPU sekarang. Ya. Jelas itu ya. Ya. Kalau kita bicara praktik masalah tersangka, sebetulnya ini kalau mereka merasa dikriminalisasi dengan kasus tersangka, bulan Oktober 2025 dia harus mengajukan itu. Ya, bukan baru sekarang. Tapi ini adalah trik yang dilakukan oleh pengacara dari Roy Suryo itu, yang memanfaatkan celah yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini, bukan KUHP yang baru ini, karena bisa berkali-kali untuk praktik, ya kan? Karena kalau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ketika pokok perkara sudah terdaftar di luar nomor suratnya, gugur prapitnya kan. Tapi ini kan pokok perkara tidak akan dilaksanakan sebelum ada keputusan prapitnya.
Nah, ini akan terus dilakukan. Katakanlah Selasa ya, untuk yang pengumuman hari Senin ya, dikatakan ditolak keseluruhan. Apa yang akan dia akan ajukan? Mungkin undang-undang pasal 35 undang-undang ITE. Nah, akhirnya dia berapit, ya kan? Nanti apa lagi? Ya mungkin akan dilakukan lagi hal yang lain, terus menerus sampai bagaimana proses proses yang pada satu titik aja udah nggak bisa lagi gitu kan? Karena kan nggak boleh ada pengulangan. Kemudian mereka akan melihat, kan saya sudah 3 kali saya hadir di PN Jakarta Timur itu, dan harus ada dan resolusi yang ada di sana. Kan juga mengikuti semua secara langsung, jadi dia bisa melihat bagaimana sih kalau di kamera, di TV, ya, itu kan kita tidak melihat gestur tubuh, ya kan, gestur tubuh terus mimik atau apa kan. Nah kalau di situ kita bisa lihat dan bisa ada satu gambaran kira-kira kalau pertanyaan ini apa yang saya harus lakukan. Dan penasihat hukumnya dan kalau terdakwanya ini ada Rasulullah ini pelajari itu. Yang saya selalu katakan itu tambal sulamnya itu nanti di sana. Ya. Tapi kalau saya katakan tadi, ini memperkuat dugaan saya ketika tadi JPU yang memberikan dupliknya itu terhadap eksepsi mereka. Buntut dan semua ada kaitannya dengan undang-undang di nomor 20/2025, keputusan MK, keputusan M, satu persatu. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan katakanlah undang-undang, karena ada jurisprudensi yang berdasarkan dari pasal-pasal instansi terkait yang di bidang hukum itu. Ya kan, tadi kita lihat kan mendengar itu. Nah, jadi kita punya keyakinan bahwa nanti di putusan sela semuanya mereka akan ditolak eksepsinya dan lanjut ke sidang pembuktian. Nah, yang kita tunggu-tunggu dan semua masyarakat menunggu di sidang pembuktian, putusan sela ditolak, minggu berikutnya ada pembuktian. Nah, nanti kan dipanggil lah Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, Pak Swadi. Kita semua turun semua. Saya ketemu juga Rizwan. Bang, aku mau hadir, Bang. Benar kamu mau hadir? Nanti Pak Jokowi, saya akan hadir. Wah, luar biasa. Saya perkirakan kemungkinan lebih dari 3.000 orang akan membanjiri. Oke. Akan membanjiri. Ya. Oke, Pak Sladi. Pak Sladi bicara tentang hukum yang telah dibahas di Prapit ini kan ada pasal 32 sama 35 ya Pak Sladi. Di mana ini kan Prapit ini berarti sudah masuk ke pokok perkara. Bukankah seharusnya hakim mengklus atau seperti apa dari kacamata hukum? Ini yang selalu kita bahas. Cuma memang harus kita sadari ya, ini KUHP baru. Berarti memang sekarang ini masa uji coba ya keberlakuan daripada KUHP, khususnya berkaitan dengan Prapit. Saya harusnya ya dalam kaitan ini itu mempunyai 2 narasi besar berkaitan dengan Prapit. Prapit itu ya bisa menolak berkaitan dengan Prapitnya ya, bahwa dia dikatakan sebagai tersangka itu nggak sah dan lain sebagainya ya, bisa dengan model seperti itu ya. Ini saya jelasin secara garis besar dulu. Dan atau pengadilan mengeluarkan penetapan ya, mungkin kan udah ada bahasa nih, harusnya nggak bisa lagi Prapit dan lain sebagainya ya saya nggak tahu apakah itu sudah dilakukan oleh Polda dan juga Kejaksaan. Kalau itu ada, ini kan harusnya menjadi pintu masuk, gerbang untuk menuju bagaimana pengadilan itu memproses berkaitan dengan hal-hal tadi. Karena kan bisa saja pengadilan mengeluarkan penetapan Prapit yang kedua ini tidak dapat tidak bisa diajukan karena sudah ada Prapit yang pertama. Ini masih gambaran ya. Apakah itu nanti yang akan dimainkan? Nah, kalau itu yang dimainkan, ini juga bagus.
artinya pengadilan akan menepis ya upaya-upaya pra-peradilan yang akan datang, yang barangkali nanti memang udah disiapin nih sama kuasa hukumnya untuk prapit-prapit berikutnya. Nah kalau seperti ini, terus mau kapan? Mau sampai kapan ini peradilan selesai? Padahal semangat peradilan itu ada di dalam pasal 2 ya, Undang-Undang Kehakiman tahun 2009 yang mengatakan bahwa pengadilan itu harus bersifat sederhana ya, biaya sederhana, cepat dengan biaya ringan. Nah kalau ini terus dilanjutkan seperti ini, gimana semangat dari pasal itu? Padahal itu adalah pasal kunci di dalam proses peradilan yang berlaku di Indonesia, gitu kan? Makanya ini kan harus diputus nih mata rantai ini gitu. Nah tadi saya udah bilang, apakah seperti itu dan atau bagaimana kalau langsung nanti memeriksa kepada status tersangkanya? Tadi sudah saya jelaskan. Saya yakin dan Hakul yakin penyidik ini nggak salah dalam menetapkan tersangka berkaitan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Yang saya golongkan ini adalah sebagai bentuk laporan penyidik ya, atau laporan polisi tipe A ya. Ini nggak salah karena memang ada temuan. Kalau nggak mungkin juga. Ini ancaman hukumannya berat sekali loh. Dari pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini adalah pasal terberatnya Roy Suryo. Gitu. Bukan hanya itu, dia juga harus membayar denda itu 10 sampai 12 miliar. Gimana nggak takut itu kan? Kan bisa begitu jadinya. Nah sekali lagi, ini nggak mungkin ya. Cuma memang mindset mereka, kok bisa ada laporan ini? Pak Jokowi kan nggak melaporkan. Dulu pertanyaan seperti itu. Tapi saya udah jelaskan, itu ada Perkap Kapolri ya. Penyidik boleh membuat laporan, namanya laporan tipe A. Sepanjang ditemukan alat buktinya. Ya kalau nggak ada alat bukti nggak mungkin dong main-main. Ini kan bukan pasal yang disebut juga ringan berkaitan dengan masalah ini. Terus kemudian dia ada dalih, saya tidak mengedit dan lain sebagainya. Jangan salah, ini berita yang berkaitan dengan pengeditan ini disebarluaskan nggak? Karena dugaan saya ini masih dugaan, masih asumsi, ya. Sebelum Dian Sandi, barangkali produk ini yang di-upload ke media massa, yang dipramingkan, yang dipiralkan. Makanya saya dibilang pasal-pasal lain tidak menarik, tapi kaitan pasal ini sangat menarik. Menariknya apa? Sebetulnya peran Roy Suryo dan Tipa itu sejauh mana dengan pasal 32, 35 ini? Ini yang menarik gitu kan, ya. Di samping ancaman hukumannya, jadi kalau memang itu ada pengeditan berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi, maka baik mens rea maupun aktus rius itu sudah sejalan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Roy Suryo sudah tidak bisa dibantah lagi, sudah tidak bisa diampuni lagi, dia harus dihukum. Apalagi dia ini residivis. Itu. Tapi menurut Bapak sendiri apa ini memang strategi mereka memang untuk mengulur-ulur waktu sebenarnya? 100%. Saya katakan seperti itu ya. Saya juga tempo hari udah pernah bicara, ini memang sengaja mengulur-ulur waktu. Karena sebetulnya kalau saya lihat Prapit itu kan bukan, maaf ya, Bang Repli ini kan jago di hukum tata usaha negara, HTN, ya kan. Barangkali dianggap sprindik itu surat keputusan. Ya kalau di pemerintahan itu seperti surat keputusan. Di sini sprindik namanya. Jadi dipisah-pisah sama dia. Berarti kalau ada 10 sprindik, berarti 10 pra-peradilan yang akan diajukan. Terus mau sampai kapan ini persoalan? Ya kan? Nah ini yang jadi persoalan, kan harusnya nggak boleh begitu. Kalau dalam kacamata pandangan saya sebagai seorang praktisi, perkaranya Roy Suryo itu apa sih? Kan bukan hanya di sprindik yang mengikat dia,
tapi di laporannya Pak Jokowi dan relawan-relawan kalau memang ini masuk nanti ya sebagai bagian daripada perkara yang akan berlangsung. Sprindik adalah bagian dari laporan yang tadi. Jadi nggak bisa ini dianggap berdiri sendiri dan lain sebagainya. Ya, ini harus diakumulasikan menjadi satu kesatuan bahwa perkara ini adalah laporannya Pak Jokowi berkaitan dengan ijazah palsu yang dipiralkan, gitu. Oke? Tadi Pak, ini kita bicara pahitnya aja. Jika hari Senin ini keputusan dari kesimpulan pra peradilan kedua itu katakan gugur menang. Kenapa saya bilang gugur menang? Gugur pasalnya, menang untuk Rosario gitu. Jadi gugur menang. Jika seperti itu maka mungkin pihak Polda Metro Jaya akan melakukan lagi penyelidikan lagi terhadap pasal itu. Karena hal itu yang dalam hal ini soal penetapan tersangka mereka dan akan berpengaruh juga nanti terhadap dakwaan. Nah, apakah di sini pihak JPU atau kejaksaan juga akan terlibat dalam hal untuk penetapan tersangka Rosario jika yang dilakukan oleh Rosario pra peradilan kedua ini gugur, kemudian pihak kejaksaan memiliki otoritas untuk menetapkan Rosario tetap menjadi tersangka untuk menguatkan status terdakwa sekaligus menguatkan dakwaannya di sana. Gini, sekarang kita mau tahu dulu. Saya kan isi prapitnya belum tahu nih yang kedua, kecuali yang pertama saya tahu. Karena saya dianggap sebagai penyusup waktu saya datang ke pengadilan. Yang sekarang saya nggak lihat-lihat. Karena takut juga ada nama relawan di situ kan saya panas lagi gitu kan. Nah, pasalnya pasal berapa? Kan pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi berbeda dengan pasal temuan yang dihasilkan oleh penyidik. Ini ada dua rangkaian nih, ya. Kalau berkaitan dengan pasal 35 dan 32, pasal 32 dan 35 itu adalah objek prapitnya, sprindiknya itu, ya. Bagaimana dengan pasal 310, 311, 27? Dia akan prapit lagi berarti karena ini dianggapnya sudah tidak sah, gitu kan? Ya harusnya nggak bisa seperti itu. Cuma juga ini yang harus menjadi perhatian. Saya sangat yakin pengadilan ini akan objektif melihat persoalan ini. Kenapa? Perkaranya Rosario ini kan tidak berdiri sendiri. Ada perkara tipa di sini yang sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini akan menimbulkan presiden yang sangat buruk kalau ini terjadi. Kenapa? Berarti tipa pun ada kemungkinan jadinya nggak bisa dilanjutkan persidangannya. Karena kan sebetulnya ini satu kesatuan. Cuma di split, Rosario mengajukan prapit, tipa tidak. Ini menjadi presiden yang menurut saya akan tidak bagus di muka hukum gitu. Makanya kita juga harus melihat dalam persoalan ini hakim betul-betul harus bijak melihat persoalan. Karena kalau salah ini akan mencoreng muka peradilan. Di sana diadili, di sini dikatakan tidak sah. Ya kan? Ini mau dibawa kemana peradilan ini kan? Ya, oke. Bang Andi, konfirmasi ini kan bahwa Pak Jokowi akan datang ke sidang pembuktian. Nah ini bukan sidang pembuktian, saya jelasin. Pada saat pembuktian. Bukan, pada saat dia diperiksa sebagai saksi korban. Ya. Saat itu sekaligus ada pembuktian juga kan? Pembuktian ijazah akan ditunjukkan. Ya. Dan boleh mengonfirmasi Bang Andi terkait karena ada berita yang mengatakan ada sekitar belasan teman angkatannya Pak Jokowi yang juga akan hadir. Terus yang kedua, menyimak juga bahwa sedikit mundur benarkah ada intervensi Pak Prabowo ke Rosario dan Dr. Tifai terkait kasus ini. Intervensi dari istana Pak Prabowo. Ya terkait ucapan terima kasih mereka ini kan perlu diluruskan karena tadi juga sempat ditanya tapi mereka bilang enggak. Sementara di kejaksaan sebelumnya mereka mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo. Ya, jadi kalau kita bicara itu dulu ya, karena itu yang waktu di kejaksaan. Terima kasih, ucapan terima kasih ya. Ya mungkin beginilah. Dulu juga saya memberikan suatu komen. Seolah-olah mereka ini ingin membuat suatu opini kepada masyarakat, ya.
Ini seolah-olah ya, ada masalah bahwa mereka ini didukung oleh orang nomor satu, didukung oleh ya. Ini kan apa namanya pemberitaan sepihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, konfirmasi dipertanggungjawabkan bahwa ini benar atau tidak. Kemungkinan ya apa yang dia lakukan itu akhirnya mengusik juga nih orang-orang ya yang merasa ini klaim-klaim yang dibuat oleh mereka ingin merusak nama dari presiden kita gitu ya, ingin mempertegas bahwa mereka ini adalah didukung oleh presiden. Kenyataannya kan tidak, makanya dia sekarang sudah menarik itu ya, mungkin dikasih tahu kali atau dimarahi kali gitu kan, lu jangan main-main, jangan bawa-bawa nama presiden, lah kamu siapa gitu loh, misalnya itu kan versi saya, dugaan saya. Tapi yang jelas di sini kalau 15 teman-teman Pak Jokowi itu sudah diperiksa. Tadi juga JP mengatakan dari 130 orang dia akan press menjadi 90 saksi. Ini lagi dipilah-pilah. Tapi yang 15 ini kemungkinan masuk karena ini adalah ijazahnya yang dipakai sebagai pembanding dalam platform ya kemarin, dan ini juga sebagai pembanding juga nantinya dalam pembuktian ijazahnya itu akan hadir. Jadi kalau kita lihat 130 di press saja di 90 ya, jadi kita bisa hitung tuh berapa hari, berapa minggu nanti baru selesai ya. Tapi kalau lihat dari schedule-nya yang tadi saya lihat itu sampai Oktober putusannya. Berarti 4 bulan. 4 bulan. Tapi kan diglorifikasikan oleh mereka kan Nggak bisa. 3 tahun. Ya kan? Kalau yang lihat dari itu sih sampai Oktober. Udah ada ponisnya. Jadi di sini kalau kita lihat dari sidang eksepsi terus jawaban dari dupliknya dari JPU, ya ini mereka nggak punya apa-apa karena mereka juga artinya meminta salinan fotokopi barang bukti kita kan, tapi kan dirubah hanya daftar barang bukti. Itulah tadi ada perdebatan yang cukup tajam, ya kita lihat saja, tapi kita apresiasi kepada hakim ya, para hakim tadi itu telah membawa suasana peradilannya itu cukup fair ya, cukup adil ya, terakomodir lah semua dari penasihat hukum dan JPU. Oke, untuk Bang Suhadi secara hukum, kuasa hukum bilang bahwa ini kok mengejar undang-undang ITE, bukan mengejar perbuatannya. Itu gimana dengan perkara yang tadi dokter Pak dijawab? Ya gini, undang-undang ITE dengan perbuatannya apa bedanya gitu kan? Kan ada perbuatan, ada undang-undang ITE-nya, ada perbuatan di ITE-nya, ya. Perbuatan ITE-nya itu apa? Kan menyebarkan di media sosial. Itu kan terkait masalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Jadi perbuatannya adalah menyebarkan, ya. Dan di dalam pasal 35 kalau nggak salah, ya, itu bukan hanya menyebarkan, tapi dugaan pengeditan berkaitan dengan masalah kasus itu. Jadi kenapa sekarang dikejarnya undang-undang ITE? Ya karena dia menyebarkan itu. Menyebarkan berita-berita tadi gitu kan, bukan perbuatan berkaitan penghinaannya. Penghinaannya itu kan di media massa. Iya, media massa itu ada di dalam naungan undang-undang ITE. Ya kecuali dia bisik-bisik di kantor polisi, ijazahnya Jokowi palsu, ijazahnya. Itu nggak mungkin kena undang-undang ITE. Tapi pada saat saya udah bicara seperti ini, saya menghina seseorang, saya kena undang-undang ITE. Iya dong.
pada saat saya konfront begini, ya, saya bilang, itu babi, anjing, itu kena, gitu Walaupun kan? di salah satu TV diundang untuk mengklarifikasi dan pertanyaan dari Bang sendiri. Berkaitan dengan masalah mengundang dan lain sebagainya, kalau dia nggak ngomong kan nggak kena. Tapi kalau dia ngomong, apalagi dikatakan 99,999% itu palsu, selesai, gitu kan? Ya, jelas ya. Untuk Bang Andi sendiri, Prapit bisa dikatakan sampai 2029 akankah arahnya ke hidup Prapit Rajuryo? Itu kan pasti ada titiknya, ya kan? Ada stopnya. Nah, menurut saya juga pasti pengadilan juga memahami itu. Artinya mensrea mereka untuk buying time itu kebaca, dan masyarakat pasti akan marah. Tapi kan nggak ada di, kalau nggak salah Pak Suhadi, ada emang di Wading dan boleh 8 kali Prapit. 8 kali kan? Gimana itu? Undang-undangnya Undang-undang ada. Kalau nggak salah Saya belum Nggak baca semua. nggak ada. Gini, saya baca kok itu, ya. Itu kan di Prapit itu diatur secara letterlet di situ kan, ya. Berkaitan dengan penetapan, ya, upaya paksa, ya. Terus kemudian ada penyitaan, ada penangkapan, penahanan 8 poin. yang dianggap itu tidak sah, gitu kan. Nah, kemudian 8 poin ini, ya, dianggap setiap sprindik itu, ya, itu merupakan objek pra peradilan. Salah menafsirkan seperti itu, gitu kan? Karena kenapa? Sprindik itu nggak bisa dikatakan berdiri sendiri. Dia harus dimasukkan dalam bentuk kelanjutan dari sebuah proses. Makanya itu menjadi satu kesatuan. Makanya tadi saya ngomong, ini juga harus ada sikap dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA, ya, atau surat edaran, ya, atau apa yang berkaitan dengan Prapit. Intinya Prapit itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Kenapa saya katakan seperti itu? Kan aneh kalau dipotong-potong, dipenggal-penggal, ini menjadi Prapit, terus ini lagi menjadi Prapit, terus mau kapan selesainya? Kan sebetulnya kalau akumulasi Prapit, sprindik yang satu kepada sprindik yang satunya lagi ini digabungkan menjadi wilayah Prapit, kan selesai. Kenapa itu nggak dilakukan, gitu kan? Ini dianggap SK, surat keputusan. Ini bukan tun. Oke. Siap.